Itulah power of happiness. Ya, selamat pagi, salam sehat buat kita semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sih melakukan training need analysis dari pendekatan siklus BI-DDIE. Apa saja kita pelajari hari ini? Oke, yang pertama mengetahui alur pendekatan BI-DDIE. Yang kedua adalah memahami bisnis proses di sebuah organisasi. Di sini contohnya di industri perhotelan. Lalu yang ketiga adalah memahami apa yang disebut dengan training need analysis. Ya, ini adalah siklus BI-DDIE. Jadi training cycle proses dimulai dari proses bisnis. Lalu A-nya adalah analyze yang akan kita pelajari hari ini, atau disebut dengan training need analysis. Proses selanjutnya adalah design, lalu development, lalu implementation, dan bagaimana mengevaluasi. Oke, kita ke case bisnis dulu. Ini adalah case profit untuk organisasi yang sifatnya profit oriented atau perusahaan yang orientasinya terhadap keuntungan. Nah, secara umum proses di mana-mana dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah input, yang kedua proses itu sendiri, yang ketiga adalah output. Nah, yang terpenting dari bisnis proses menghasilkan 2 proses yang memiliki 2 kemungkinan. Yang pertama adalah peningkatan produktivitas atau pendapatan, yang kedua atau peningkatan laba, atau juga bisa dengan efisiensi biaya. Nah, ini contoh case-nya di industri perhotelan. Jadi secara umum di proses bisnis di hotel ada 3 antara lain, yaitu manajemen proses, yang kedua core business proses, yang ketiga support proses. Nah, kita mulai dari contoh bisnis proses yang pertama, dari sisi bagaimana pemesanan kamar oleh pelanggan. Nah, pasti pertama pelanggan datang melakukan pemesanan kamar ke petugas hotel, lalu petugas hotel menerima pesanan pelanggan, lalu mencarikan kamar yang tersedia. Kalau ada akan tetap dikomunikasikan, kalau tidak ada juga akan dikomunikasikan. Lalu pelanggan konfirmasi apakah setuju dengan kamar yang disediakan. Lalu petugas hotel atau kalau ada bellboy-nya membawa tas pelanggan ke kamar hotel yang sudah dipesan. Lalu petugas hotel atau bellboy mengantarkan pelanggan ke kamar yang sudah dipesan dan menjelaskan fasilitas kamar yang ada. Kalau sudah selesai, pelanggan menempati kamar yang sudah dipesan. Nah, setelah itu selesai. Ini adalah serangkaian bisnis proses pemesanan kamar oleh pelanggan. Nah, bagaimana cara melakukan TNA kalau bisnis proses seperti ini? Nah, kita bisa melihat dari yang di sini dilingkari. Nah, dilihat sini petugas hotel yang di bagian resepsionis atau di bagian front office, sedangkan ini adalah petugas hotel yang bagian membantu mengantarkan tamu dan mengangkat barang tamu. Di bisnis proses ini, petugas hotel dan bellboy adalah karyawan frontline yang berkomunikasi langsung dengan pelanggan. Dilihat dari bisnis prosesnya, maka dua jabatan tersebut perlu diberikan. Nah, karena berhubungan dengan tamu langsung, maka suggestion dari hasil training need analysis dari bisnis proses ini, yang pertama adalah jabatan karyawan front office dan bellboy harus diberikan training customer service oriented. Nah, yang kedua juga harus memerhatikan penampilan. Yang kedua adalah training bagaimana standar penampilan. Itu contoh yang pertama.
dari sisi bisnis proses pemesanan keamanan. Contoh yang kedua. Nah, di sini misalkan pelanggan itu masuk ke restoran. Ada waiters, ada bagian koki juru masak, ada bagian kasir yang melakukan transaksi pembayaran. Nah, bisnis proses secara umum seperti ini. Jadi petugas mengantarkan pelanggan ke meja yang kosong, pelanggan duduk, petugas memberikan daftar menu atau waiters, lalu pelanggan melakukan pemesanan makanan dan minuman, petugas atau waiters mencatat dan memberikan kepada koki juru masak. Oke, juru masaknya sudah oke, kasihkan ke waiters, maka waiters memberikan kepada pelanggan untuk makanan dan minuman yang sudah dipesan. Lalu dari situ proses selanjutnya adalah pelanggan melakukan pembayaran kepada kasir. Setelah itu selesai. Nah, ini contoh kalau kita ngambil TNA dari bisnis proses yang kedua ini. Nah, berarti yang berhubungan langsung dengan tamu, walaupun di bisnis proses ini ada 3 jabatan, yaitu waiters, petugas hotel bagian masak, koki, yang ketiga kasir. Namun yang berhubungan dengan langsung dengan pelanggan itu adalah jabatan waiters dan kasir. Untuk itu sama dengan yang sebelumnya, maka 2 jabatan tersebut perlu diberikan training customer service oriented dan training standar penampilan. Nah, kesimpulannya adalah bisnis proses pada dasarnya bisa dibuat untuk menjadi bahan dalam melakukan analisa kebutuhan pelatihan, training need analysis. Namun, TNA tidak hanya berasal dari bisnis proses. Ingat, training need analysis tidak hanya berasal dari bisnis proses. Nah, lalu training need analysis itu pengertiannya apa sih? Jadi, training analysis itu atau TNA adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengidentifikasi masalah yang muncul di tempat kerja. Jadi, kalau ada masalah yang muncul di tempat kerja, maka TNA juga dilakukan untuk menentukan apakah pelatihan yang diberikan kepada karyawan sesuai atau tidak. Jadi nanti sampai dievaluasinya kira-kira apa yang sudah dianalisis itu sesuai apa tidak. Nah, TNA itu secara organisasi itu dapat dilakukan, dasarnya sumbernya adalah 3. Yang pertama adalah bisnis proses, yang kedua adalah hasil tes kompetensi, yang ketiga adalah hasil performance appraisal. Kita bahas langsung yang nomor 2. Nah, ini contoh adalah hasil tes 5 karyawan dengan standar kompetensi, ada manajemen waktu, manajemen peralatan, customer service oriented, staff, standar penampilan. Nah, dari sini terlihat nilainya ada yang A, ada yang B, yang C. Kalau hasil seperti ini, maka kita bisa membuat kebutuhan training untuk masing-masing karyawan. Contoh Abdul di sini. Kenapa dia perlu training manajemen peralatan? Karena Abdul nilai training manajemen peralatannya dia dapat senilai C atau kurang. Sedangkan Kadir dia harus dikasih training manajemen waktu dan manajemen peralatan. Sedangkan Amir dia harus diberikan training customer service oriented dan seterusnya, sesuai dengan hasil uji tes kompetensi. Nah, ini TNA yang kalau kita mau lakukan mengambil hasil dari tes uji kompetensi atau kompetensi assessment. Nah, kalau menggunakan performance appraisal, nah simpelnya seperti ini. Misalkan di sebuah organisasi 5 karyawan tadi, parameter penilaiannya itu adalah 4. Yang pertama accountability, manajemen breed, budaya perusahaan, lalu soft skill kompetensi dengan kategori nilai ada yang baik, cukup, dan rendah. Maka kalau hasil performance seperti ini, simpelnya kebutuhan training untuk jabatan di sini adalah waiters adalah contoh di sini Amir perlu training yang meningkatkan
indikator manajemen breadth-nya karena rendah hasil performance appraisalnya. Lalu yang kedua, Jamaluddin training untuk meningkatkan indikator budaya perusahaan dan sebagainya. Itu kalau diambil dari hasil performance appraisal. Nah, ini ada contoh case yang mungkin bisa dibaca langsung. Jadi sekian dulu materi hari ini. Kalau dirangkum tadi adalah di slide ini ya. Jadi TNA itu kalau kita menggunakan pendekatan BIDDIE maka sumbernya adalah bisnis proses. Tapi bisnis proses tidak satu-satunya sumber untuk menjadikan bahan training need analysis atau kebutuhan pelatihan di organisasi Anda. Jadi ada 3 selain bisnis proses. Yang kedua adalah hasil tes kompetensi atau kompetensi assessment. Ini dilakukan kalau memang secara perusahaan sudah memiliki platform atau standar hasil uji tes kompetensi yang sudah sering dilakukan. Itu bisa dilakukan. Nah, yang ketiga adalah hasil performance appraisal sesuai dengan appraisalnya karyawan, apakah dinilai baik, cukup atau kurang. Tentu juga harus berkolaborasi dengan atasan langsung masing-masing yang memiliki jabatan. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semuanya.